Terima kasih. Selamat pagi Bu Regina dan semua sahabat yang terkasih. Kita hari ini sambung kembali dari pertemuan doa yang 2 hari kemarin dan hari ini yang terakhir ya. Hari ini kita masuk ke pelajaran terakhir adalah bahwa kita dipanggil untuk meneladani masa Advent pertama yang dijalani Maria, yaitu apa yang ia lakukan di akhir peristiwa. Segera setelah Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus memberkatinya, hati Maria yang penuh perenungan meluap dalam doa. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Respons dari Maria terhadap berkat kasih Allah yang datang ke dunia ini, ke dalam hati dan rahimnya, bukan sekedar iman, melainkan doa yang secara tepat disebut iman dalam tindakan. Jika Allah tidak hanya ada, tetapi sungguh-sungguh Allah bersama kita, maka respon kita dalam iman seharusnya adalah doa untuk bersama-sama dengan Allah. Praktek Advent yang didoakan setiap imam di dunia saat ini menekankan pentingnya doa yang tergantikan dalam persiapan Natal. Dalam kasih-Nya, Kristus telah memenuhi kita dengan sukacita saat kita bersiap merayakan kelahirannya. Sehingga ketika Dia datang, Dia dapat mendapati kita berjaga dalam doa, hati kita dipenuhi dengan kekaguman dan pujian. Hati Maria dipenuhi dengan kekaguman dan pujian ini, jiwanya memuliakan Tuhan dan jiwanya bergembira di dalam Allah. Jiwa kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita juga dipanggil untuk mengagungkan Tuhan dan bersukacita dalam kasih-Nya. Hanya jiwa yang tidak mengagungkan dirinya sendiri yang dapat mengagungkan Tuhan. Dan itu hanya dapat terjadi ketika kita memusatkan hidup kita pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri atau pada hal-hal yang lain. Kita memusatkan diri kita kepada Tuhan dalam doa. Jika kita bertanya kepada Maria tentang cara terbaik untuk mempersiapkan kelahiran putranya saat Natal, ia mungkin akan berkata bahwa hal terpenting yang perlu kita lakukan bukanlah pergi ke mall, tetapi pergi kepada putranya dalam doa. Gereja mengungkapkan doa yang sangat bermanfaat di bibir kita pada minggu-minggu Advent ini, jika kita membiarkan kata-kata yang meresap jauh ke dalam hati dan jiwa kita. Doa ini merupakan kombinasi kata-kata yang diucapkan Tuhan kepada Gabriel ketika ia menyampaikan pesan yang telah dinantikan surga sejak kekekalan untuk disampaikan kepada Maria, dan kata-kata yang diilhami Roh Kudus untuk diucapkan Elizabeth dalam bacaan Injil. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terberkatilah engkau di antara semua wanita, dan terberkatilah buah tubuhmu. Hari ini kita menjadikan kata-kata itu milik kita dan memintanya untuk mendoakan kita yang berdosa sekarang agar kita dipenuhi rahmat dan bersama Tuhan.
Maria tahu bahwa beberapa dari kita di gereja ini tidak penuh rahmat. Dan secara keibuan, memohon kepada mereka yang berada dalam situasi ini untuk pergi ke tribunal belas kasih yang didirikan oleh putranya untuk mengampuni dosa-dosa kita, yang akan menjadi nasihat yang baik bagi semua orang saat-saat ketika putranya akan mendengarkan pengakuan dosa melalui para imamnya. Biasanya pengakuan dosa itu ada tercantum di dalam buletin ya, hari-hari pengakuan dosanya. Dan dia mengingatkan kita bahwa agar Tuhan Emmanuel menyertai kita, kita perlu menghadap kepada Dia yang akan datang, memeluknya dalam doa, dan bersekutu dengannya dalam kasih. Hari ini kita tutup bersama dalam doa untuk persiapan kita dalam masa Advent selanjutnya. Marilah kita berdoa dan memohon melalui kuasa Roh Kudus yang sama yang telah menaungi Maria di Nazaret akan segera menaungi saya dan Anda semua di dalam pertemuan doa ini melalui Yesus yang sama yang dikandung Maria dalam rahim kepada sepupunya Elizabeth, datang kepada kita hari ini dalam setiap komuni kudus panjang masa Advent ini. Melalui perantaraan Maria, semoga kita melakukan apa yang ia lakukan setelah kabar sukacita dan membawa Yesus kepada setiap orang yang kita temui selama masa Advent ini yang sangat membutuhkan Yesus di hari Natal ini, agar dia dapat membuat mereka bangkit kembali. Terpujilah Yesus Kristus selama-lamanya. Amin.